Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ya jamaah, pernah gak sih bertanya-tanya dalam diri sendiri gitu? Kapan ya jodoh aku datang? Aku harus cari kemana ya jodohku? Seperti apa ya jodohku? Atau mungkin aku jomblo selamanya kali ya? Wah. Ya Allah. Aduh. Dan juga seperti tema hari ini, pagi hari ini kita membahas jomblo, takdir atau pilihan. 1, 2, 3. Jomblo, takdir atau pilihan. Wah. Waduh, kayaknya yang anak-anak milenial sekarang seru banget bahas-bahas ini ya. Nonton ini pasti semua. Ya, apalagi kan mau dekat lebaran haji. Lebaran haji. Pasti tanyain kapan nikah, kapan Ya, nikah. Kan biasanya begitu ya. kan kalau Iya. haji, ibadah Ya haji. bener. Tapi nih Ustadz Maulana ya, anak-anak kadang-kadang anak milenial suka keluh kesah nih karena jodohnya belum ketemu. Apa benar keluh kesah kita malah bisa membuat jodoh itu sendiri menjauh? Mohon penjelasannya Ustaz. Keluh kesah menjauhkan jodoh. Baik, izin Ustaz Sifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik supaya kita mendapatkan keberkahan hidup dan mohon izin melanjutkan generasi kita dengan adanya pernikahan. Dan bagaimana dengan jodoh? Bagaimana dengan jomblo, takdir atau pilihan? Nah, ternyata ada beberapa yang harus kita bahas. Yang pertama kita bahas bagaimana sih orang yang suka mengeluh itu bisa menjauhkan jodoh enggak ya? Iya. Orang yang mengeluh pertanda dia kurang bersyukur. Memperlihatkan kekurangannya, memperlihatkan ketidaksiapannya. Orang capek dengan keluhan sebenarnya. Maka keluhan itu hanya ditujukan kepada Allah sebagai dalam ajang untuk berdoa, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, memperlihatkan kelemahan kita kepada Allah. Nanti Allah yang bantu kita, bukan kepada manusia. Jangan perlihatkan keluhan itu, ketidaksyukuran itu, karena memperlihatkan kelemahan kita sendiri. Mohon izin, mohon maaf, tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Dan Allah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Maka berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Ketika manusia berharap kepada manusia, maka dia akan memperlihatkan kelemahannya, mendapatkan yang namanya kekecewaan. Berharap kepada selain Allah, tunggu kekecewaan. Dan begini sebenarnya, kenapa orang bisa mengeluh? Karena terlalu tinggi kriteria dan berlebihan caranya. Mohon maaf, menunggu kesempurnaan. Tidak ada orang sempurna. Makanya perfeksionis. Perfeksionis. Ya. Terlalu perfeksionis. Selalu mengharapkan kesempurnaan. Jangan. Dengan adanya kekurangan pasangan, kita kekurangan, maka saling menutupilah. Disinilah gunanya pernikahan. Maka mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk kita jangan mengeluh. Allah menciptakan laki-laki dalam keadaan apa? Dalam keadaan memiliki kelebihan. Perempuan memiliki kasih sayang. Jadi wahai jombloan, jomblowati, dengarkan baik-baik. Hilangkan keluhan, perlihatkan kemampuan, memperbaiki diri, membenahi diri, perbaiki akhlak, perlihatkan kedewasaan. Tunggu, mereka akan datang. Jodoh itu akan menghampiri. Yakin, Allah itu tidak mau menzalimi hambanya. Daripada hambaku diurus oleh orang yang suka mengeluh, mending aku carikan jodoh yang lebih pantas untuk hambaku. Karena yang kau nikahi hamba Allah juga.
Masya Allah, berarti kita harus memperbaiki diri dan jauhilah dari keluh kesah. Iya, jangan ngeluh kesah. Alhamdulillah. Tidak ada manusia tidak ada masalah. Iya. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Iya sih. Dan juga kita nggak boleh, standar kita tuh terlalu tinggi tuh nggak boleh. Oh ya. jangan. Yang sudah ada ricis udah, gak usah pikirkan lagi. Oh maaf, iya memang cukup satu dulu. Oh iya, satu. Alhamdulillah cukup satu dulu. Satu dulu. Satu dulu. Maaf, Bakal satu nambah aja, ya? satu aja, satu aja. Jangan satu Kirain dulu. satu dulu. Satu aja Hati-hati maksudnya. loh ngomong di Islam Iya. Tinda. Amin amin ya Allah. Kita peka loh. Waduh, langsung nangkep ya Ustaz Syam langsung. Terima Soalnya kasih. Icis itu adik saya. Enggak, Adik cukup kita itu satu. keluarga kita. Cukup satu Iya, iya. pasti. Cukup satu. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tapi ini ya Ustazah Syifa ya. Bagaimana ya solusi, enggak apa-apa Ustadz, enggak apa-apa. Tapi bagaimana ya Ustazah Syifa solusi dalam Islam nih. Kalau kita sudah berikhtiar Iya. tapi jodohnya masih belum ketemu. Apa kita harus menurunkan standar jodoh kita atau gimana? Mohon Ya, penjelasannya siap. Ustazah. Terima kasih Bang Rian, Iya, Ustadz silakan. Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, para jamaah yang sedang menonton, khususnya para jombloan-jomblowati yang sekarang lagi galau terkait jodoh. Kok jodoh saya belum datang-datang ya Allah? Kemana jodoh saya? Bisa jadi pertama dia belum lahir. Ini kayak Ustadz Syam sama istrinya jaraknya jauh. Bisa jadi belum lahir. Yang kedua jodohnya masih sekolah. Ada jodohnya mungkin di benua sana yang berbeda dengan kita. Itu saya. Oh iya Ustadz ya? Bukan ya? Orang mana Ustadz? Enggak tahu. Amerika. Nyari bule kan ini benua sana gitu. Jadi terkait jodoh ini sudah ketetapan Allah dan kita itu hanya bisa pasrah atau ikhtiar saja. 3 hal yang harus dilakukan, ikhtiar, doa, tawakal. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Kalau kita sudah berazam pengen menikah, pengen dapat pasangan, tawakal sekuat-kuatnya sama Allah. Jadi ikhtiarnya sudah maksimal. Bagaimana cara ikhtiar yang terbaik? Adalah kalau perempuan kan gak mungkin kita ngelamar duluan, menyatakan cinta duluan. Walaupun itu juga diperbolehkan. Seperti Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Perempuan ini bisa dengan cara coba cari orang-orang bijak, orang-orang ketiga. Tanya ke guru, ke saudara, sahabat. Kira-kira ada yang mau nikah gak ya? Cocok gak ya sama saya? Itu yang pertama. Yang kedua kalau sudah ikhtiar dilakukan sudah sangat keras nih. Usahanya berdoa. Jadi doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa kosong. Jadi harus dibarengi. Harus bersinergi keduanya. Usaha juga, doa juga, tawakal juga. Orang cari jodoh itu ibaratnya mancing ikan. Analoginya. Jadi kalau kita mancing, di situ kita niatin, kita tungguin, kita tawakal. Kadang-kadang seharian mancing nggak dapat, betul ya Ustadz ya? Tapi baru sejam ada yang mancing diturunin, itu sudah dapat. Nah seperti orang mancing ikan. Mancing ikannya juga harus cerdas. Jodoh itu sesuai dengan circle tempat kita berada. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang solih, insya Allah jodohnya juga yang demen ngaji. Kalau kita berada di lingkungan mohon maaf yang kurang atau tidak baik, itu juga jodohnya mencerminkan tempat kita berada. Mancing ikan, kalau kita mancingnya di sungai pengen dapatnya ikan tenggiri, ikan tuna gak bakal dapat sampai kapan juga. Karena yang ada ikan mujair, ikan mas palingan juga, seperti itu. Ya. Jadi kalau pengen dapat ikan tenggiri, pengen dapat ikan tuna, mancingnya harus di laut. Begitupun kalau jodoh itu pengen kriterianya seperti apa, cari tempat terbaik, niatkan dan perbaiki diri kita dulu. Insya Allah Allah kirim jodoh terbaik buat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ikhtiar, tawakal juga belum datang jodoh itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, bukan menurunkan standar jodoh kita, tapi kita lihat bukan hanya dari 4 hal yang dikatakan Rasulullah, karena cantiknya, karena agamanya, karena nasabnya, dan karena hartanya. Kalau 4 ini kira-kira bukan jadi kriteria kita lagi, maka hal lain yang bisa kita lihat. Apa itu? Yang pertama, kecenderungan hati. Yang kedua, serak sama keluarga, karena nikah itu bukan hanya menyatukan 2 manusia tapi 2 keluarga.
Dan yang ketiga, walaupun tidak ada 4 kriteria tadi, yang penting dia menenangkan hati kita, insya Allah terima jadi jodoh kita. Masya Allah. Ya Allah, ini yang ngomong perempuan loh. Subhanallah. Ustaz Sasari waktu ngelamar Ustaz Sasifa gimana? Ketemunya di mana gitu? Ketemunya, circle-nya itu lagi lomba ceramah. Lomba waktu itu. ceramah. Jadi dua-duanya dai-dai ya. Dai-dai. Tunggu dulu. Alasan Ustaz Sasifah nerima waktu itu apa? Klik aja gitu di Oh, hati klik. ya Ustaz. Klik masuk, cocok gitu. Tapi Ya. jodoh itu kan tergantung circle, berarti ya circle kita harus baik, biar Oh, jodohnya baik juga. Masya Tapi ini Allah. Ustazah maaf saya bertanya sedikit, kalau misalnya jodohnya belum ada, tapi kita ngelakuin istiqoroh itu bisa nggak gitu? Bisa ngelakuin istikharah. Jadi kan itu istikharah itu menjadi salah satu pilihan gitu ya Ustadz Syam ya. Betul. Iya, iya. Kalau kita pengen membeli sesuatu, ya salah satu caranya dengan sholat istikharah. Istiqoroh, karena kan terkadang istiqoroh tuh setelah udah ada jodoh, calon jodohnya. Cuman Istikharah menentukan. itu kalau lagi milih. Lagi Kalau milih. udah kepilih, jangan istikharah lagi. Goyang Kan nanti. maksudnya mikir, ya Allah cocok nggak beliau untuk iya. saya. Karena Iya, kan iya, kadang betul. seperti itu. Ya, Betul, betul. Ya betul. terima kasih Ustazah Insya Allah. Syifa. Sama-sama Bang Rian. Tapi ini ya Ustadz Syam ya. Siap. Kadang kalau kita belum menemukan jodoh, Ha-ha. tapi orang tua pasti menyiapkan. Ah. Nah, tapi kalau kita tolak yang telah disiapkan orang tua itu untuk jodoh kita termasuk anak yang durhaka nggak? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Aduh Silakan. baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Syifa, Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Perintah orang tua ternyata itu adalah ridha Allah, ridha Rabb fi ridhal walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Tuhan, ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah itu dilihat juga dari murkanya kedua orang tua kita. Maka atas dasar ini banyak orang tua menjadi sangat otoriter dalam memilihkan masa depan untuk anaknya. Kamu harus kuliah jurusan ini katanya. Kenapa? Karena ini pilihan ayah. Kenapa? Kalau pilihan ayah berarti pilihan Allah katanya. Kamu harus jodohnya ini. Kenapa? Karena ini pilihan ibu. Kenapa harus ikut? Karena ridho Allah tergantung ridho ibu. Begitu katanya. Dan surga berada di telapak kaki ibu. Subhanallah. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Dan tidak ada yang keliru. Jikalau kita anak-anak menginginkan pintu surga terdekat, ia adalah orang tua kita. Kedua orang tua kita. Kita menyenangkan mereka, berarti kita sedang menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini bicara masa depan. Ketika berbicara tentang jodoh, maka seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW disebabkan karena ayahnya memaksanya menikah dengan kerabat ayahnya yang ia tidak menyukainya. Lalu ternyata baginda Nabi SAW mengatakan, engkau menikahlah dengan pilihan ayahmu. Kata wanita ini, saya tidak menyukainya Rasulullah. Maka kata baginda Nabi SAW, pulanglah dan engkau menikahlah dengan pilihanmu. Berarti kita sebagai orang yang mau menikah tadi masih mendapatkan pilihan opsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh memilih sendiri, namun tentunya tak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya dalam keburukan. Maka apa yang harus dilakukan? Satu, husnudzon dulu terhadap pilihan orang tua. Tidak selamanya pilihan orang tua itu buruk. Karena banyak juga anak-anak mungkin tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Banyak anak-anak belum melihat calonnya udah nolak duluan. Ya, langsung kata, oh, kamu dijodohin sama anaknya teman papa ya. Ah nggak mau. Belum tahu siapa gitu. Siapa tahu selebgram gitu ya. Siapa tahu orang yang luar biasa gitu. Siapa tahu engkau juga menyukainya gitu. Subhanallah. Maka husnudzon dulu atas perintah orang tua, atas pilihan orang tua. Yang kedua, serahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tadi ada istikharah yang dilakukan. Karena ternyata boleh tidak taat terhadap orang tua karena aturan tertinggi itu aturan Allah. Contoh, orang tua menjodohkan kita dengan orang yang berbeda agama. Allah melarang kita menikah dengan yang beda keyakinan. Maka aturan tertinggi aturannya Allah, bukan aturan orang tua. Begitu pula mungkin istri terhadap suami. Aturan tertinggi bukan aturan suami, tapi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau ternyata perjodohan yang dilakukan kedua orang tua karena bagus agamanya, bagus akhlaknya, baik orangnya, lalu sang anak menolak, maka tunggulah kehancuran atau kerusakan yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz Syam. Baik. Ustadz Maulana,
Maaf Ya, ya, ada apa? maaf ya, ini bukan maksudnya Rian gimana dan ada apa-apa ya. Maaf sekali Apa Ustadz. tuh? Tapi Ustadz sering gak ditanyain untuk kapan ya Ustadz untuk nikah lagi? Oh iya, sering banget. Bahkan ada yang nanya, Ustaz nggak ada niat untuk nikah lagi. Enak loh Ustaz. Kan maksudnya gini, enak memang ada yang urus gitu ya Ustadz. Ustadz, aduh, Ustadz, ya Allah keceplosan. Aduh. Rian balas Jangan dendam nangis. sama Ustadz, maaf. Enggak maksud balas dendam. Ya Allah Ustadz. Ya udah jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Lillah. Tanggung jawab tuh ngambek. Ustadz, maaf Ustadz. Tanggung jawab.